kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan membuat general reading ya. Readingan ini sifatnya general ya, jadi untuk semua zodiak. Oke? Kita akan reading tentang pertanyaan yang sering kalian tanyakan ya. Diakah jodohku? Oke? Dan seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Menarik banyak energi dari banyak orang. Oke? Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Dan energi di sini adalah vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke, sahabat jiwa, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini ada book ya, ada heart, ada ring. Oke. Di sini ada keep open mind ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Di sini juga ada true love. This is the romance of a lifetime. Di sini ada you deserve love, you are lovable. Imagine, Copwood, happy ya. Sementara untuk kartu tarotnya sebagai konfirmasi, di sini ada King of Wands, ada the Star, ada the Tower ya, ada Temperance, Page of Wands, the Chariot, Ace of Wands, dan the World. Oke, sahabat jiwaku ya, kalau kalian selama ini bertanya-tanya diakah jodohmu ya, kita akan cari tahu lewat general reading ini ya. Kita mulai dari kartu oracle-nya. Oke. Di sini ada book ya, heart, dan ring. Oke. Dari ketiga kartu ini kita akan melihat jodoh nggak sih kamu dengan dia ya. Siapapun dia yang ada di fokus kalian saat ini, bisa pasangan kamu atau seseorang yang jadi target kamu ya. Cinta sejati akan dipersatukan dalam pernikahan ya, karena sudah tertulis di kitab kehidupan kalau kamu dan dia itu berjodoh. Oke. Di sini ada book ya, ada heart. Dua kartu ini melambangkan kalau kamu dan dia ini berjodoh ya. Dan book di sini adalah takdir ya, yang akan mempersatukan kamu dengan dia dalam ikatan perkawinan ya. Di sini ada ring. Jadi kalau kamu bertanya dia jodoh kamu bukan? Jawabannya adalah yes ya. Dia adalah jodoh kamu, dia adalah soulmate kamu yang akan mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga ya ke depannya nanti ya. Kalaupun kamu saat ini sudah berpasangan dengan dia dan saat ini kamu mungkin ragu apakah dia adalah jodohmu, jawabannya adalah iya ya. Saya ingin mengingatkan kembali kalau readingan ini energinya general ya. Menarik banyak energi orang ya. Jadi bisa resonate kamu, bisa juga nggak resonate. Oke. Kalau ini sesuai dengan kamu berarti readingan ini memang diperuntukkan buat kamu ya. Kita lanjut ke kartu oracle yang lain. Di sini ada keep open mind ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke. Mungkin ya, soulmate kamu ini seseorang yang ada di fokus kalian saat ini, atau bisa juga dia adalah pasangan kamu. Mungkin yang kamu lihat selama ini bukan tipikal yang kamu inginkan ya. Beda dengan tipe kebanyakan ya, dan juga sepertinya ya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu selama ini ya. Mungkin kamu punya keinginan, punya harapan, punya pasangan yang sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan harapan kamu ya. Itu lumrah ya, karena kita manusia pengennya dapat jodoh ya, dapat pendamping yang terbaik. Oke. Tapi seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita punya pasangan itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Ada aja hal-hal yang membuat kita itu terkadang jadi ilfeel ya, jadi ragu ya,
apakah dia adalah jodoh kita ya. Dan di sini ya, kartu ini ingin mengingatkan pada kamu ya, kalau jodoh yang akan datang ini ke dalam kehidupan kamu ya, yang mungkin sekarang ini sudah ada di sebelah kamu, mungkin akan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Tapi yang pasti ada hal-hal yang dalam dirinya ya, yang bisa akan membuat kamu itu bahagia. Oke, jadi manusia itu memang tidak melulu isinya hal-hal negatif ya, dan juga tidak melulu karakternya itu yang berisi hanya yang positif aja ya. Pasti ada di balik sifat-sifat positifnya, pasti ada sifat-sifat negatifnya. Begitupun kalau dia punya sifat negatif, pasti ada positifnya ya. Dan orang ini yang akan jadi jodoh kamu ini adalah seseorang yang selain punya sifat-sifat negatif ya, yang kadang membuat kamu jadi ragu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, dia juga punya hal-hal positif ya, yang pastinya akan bisa membuat kamu bahagia ya. Hal-hal positif ini yang mungkin kamu sadari atau enggak, selama ini bisa membuat kamu itu tertawa ya, tertawa lepas, terus mungkin merasa nyaman ya, dan juga ada rasa bahagia yang kamu rasakan ya. Jadi sedikit banyak coba ingat-ingat ya, hal-hal positif apa aja yang ada di pasangan kamu sekarang ya. Ini pasangan yang sedang kamu tanyakan apakah dia jodoh kamu atau bukan ya. Jadi jangan hanya fokus pada sifat dia yang negatif ya, tapi cobalah gali lagi sifat-sifat positif yang dia punya ya, yang mungkin selama ini kamu nggak perhatikan ya, kamu nggak karena terlalu fokus pada kelemahan dia ya, pada hal-hal negatif yang menjadi kekurangan dia ya. Jadi keep open mind ya, jadi bukalah pikiranmu ya, pikiran yang mungkin sumbernya dari perasaan kamu. Kamu harus bisa melihat sisi lain dari pasangan kamu supaya kamu bisa lebih mengenal dia dengan lebih baik. Oke? Di sini ada true love ya. True love, this is the romance of a lifetime. Dan you deserve love. You are lovable. Oke? Dua kartu ini mengindikasikan kalau kamu ini adalah orang yang penuh kasih ya. Kamu itu orang yang sangat tulus, yang sangat care dengan pasangan kamu ya, dan siap berkorban untuk kebahagiaan dari pasangan kamu ya. Mungkin selama ini kamu sudah banyak berkorban untuk pasangan kamu, untuk hubungan kalian ya, supaya tetap bisa berjalan harmonis ya, dan bisa membawa kebahagiaan buat diri kamu dan dia. Oke? Dan di sini ya, setelah perjalanan kamu yang mungkin agak melelahkan ya, akhirnya kamu akan bertemu dengan jodoh kamu yang sebenarnya ya. Mungkin jodoh kamu ini sudah ada di sebelah kamu ya, dia pasangan kamu ya, atau seseorang yang sudah kamu kenal tapi hanya sebagai teman ya. Kamu akan bertemu dengan true love kamu ya, cinta sejati kamu. Oke? Di sini hatimu akan penuh dengan bunga-bunga asmara ya, hangat dan membahagiakan. Oke? Semua ini adalah rewards ya, berkah yang akan kamu terima untuk semua kasih ya, sayang dan juga perhatian yang kamu berikan pada orang-orang di sekitar kamu ya, khususnya pasangan kamu kalau kamu sudah memiliki pasangan ya. Seperti di awal tadi saya bilang ya, mungkin aja dia sudah menjadi pasangan kamu saat ini ya, dan sikap dia yang mungkin agak di luar ekspektasi kamu membuat kamu jadi ragu ya. Dan di kartu ini ya, di 3 kartu ini menjelaskan walaupun mungkin sifat dia berbeda dengan apa yang kamu harapkan, bisa jadi dia adalah true love kamu ya. Kamu itu lovable ya, kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik. Oke? Tapi bukan berarti pasangan kamu yang punya kekurangan ini tidak layak buat kamu ya. Kamu hanya perlu mengenalnya lebih dalam lagi ya, mencari-cari sifat positif dia yang pastinya ada ya, yang bisa membuat kamu itu bahagia. Oke?
Kalaupun dia adalah bukan jodoh kamu, berarti seseorang yang akan jadi jodoh kamu ini adalah seseorang yang lain, ya, yang ada di fokus kalian, yang kalian pertanyakan saat ini. Oke, sini ada imagine, ya. Apa yang kamu harapkan, ya, suka bayangkan, sepertinya sudah ada di depan kamu, ya. Seseorang yang akan memberikan kamu kebahagiaan akan segera menjadi bagian dalam hidup kamu. Oke? Dia mungkin udah jadi pasangan kamu, ya. Ini kembali lagi saya bicarakan. Mungkin dia sudah jadi pasangan kamu, atau cuma jadi seseorang yang ada di fokus kalian saat ini, ya. Kamu mungkin memikirkan seseorang yang lain yang kamu tanyakan apakah dia adalah jodoh kamu, ya. Jadi di sini siapapun dia yang ada di fokus kamu saat ini, mungkin pasangan kamu atau siapapun, ya, yakinlah kalau dia adalah jodohmu, ya. Jadi gak usah ragu, ya, karena dia punya banyak perbedaan, ya, karakter dari orang-orang kebanyakan, ya, atau mungkin dia gak sesuai dengan ekspektasi kamu. Oke, jadi kamu harus menghilangkan pikiran-pikiran buruk tentang dia, ya, dan coba mengenal diri dia dengan lebih baik. Oke, di sini ada Copwood dan happy, ya. Kalau kamu sudah mengenal diri orang ini dengan baik, ya, mudah-mudahan kamu akan bisa lebih bisa menerima dia dengan hati yang gembira, ya. Kamu akan bisa melihat kalau kamu beruntung bisa memiliki dia, ya. Orang ini sepertinya adalah orang yang baik sebenarnya, ya, walaupun mungkin karakternya nggak seperti orang kebanyakan, ya, nggak seperti sesempurna yang kamu inginkan. Tapi dia punya sifat-sifat, ya, yang bisa membuat kamu itu menjadi dirimu sendiri, ya. Di balik mungkin dia orangnya keras, di balik sifat kerasnya itu dia bisa membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Mungkin dengan caranya yang sedikit unik, ya, sedikit aneh buat kamu. Tapi kalau kamu bisa melihatnya itu sebagai sisi positif dari dia, ya, mungkin pandangan dia itu akan sangat baik buat diri kamu ke depannya, ya. Kita akan tahu dia jodoh kita atau bukan, ya, kalau kita dalam menjalin hubungan dengan dia, kita merasa kita bisa berubah menjadi lebih baik, ya. Jadi dalam hubungan yang sehat adalah ketika kita bisa dirubah oleh pasangan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, ya, yang jauh lebih berkualitas, ya. Kalau pasangan kamu bisa melakukan itu atau kamu bisa melakukan itu ke pasangan kamu, berarti kamu dan dia itu adalah jodoh, ya. Tapi kalau hubungan kalian gak sehat, ya, hubungan kalian itu penuh dengan ego, mungkin bisa aja kamu sama dia itu jodoh, tapi masih perlu proses yang panjang untuk membentuk kalian menjadi pribadi yang jauh lebih baik, ya. Baru nanti kalian akan dipertemukan lagi dengan versi terbaik kamu dan versi terbaiknya dia, ya. Jadi akan ada perjalanan buat kalian yang belum memenuhi standar jodoh, ya, perjodohan, ya. Kurang lebih seperti itu, oke? Kita lanjut ke kartu tarotnya, ya. Di sini ada King of Wands, ada The Star, dan The Tower. Oke. Buat kalian yang masih menjalin hubungan dengan orang ini saat ini, ya, atau dia sudah dekat dengan kamu tapi belum jadian secara official, ya, tapi kalian sudah sangat dekat. Di sini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus bisa menaklukkan diri kalian masing-masing, ya. Ada ego yang tinggi, ya, mungkin di kamu ataupun di dia, ya, yang harus bisa dikuasai, ya, yang harus bisa ditanggalkan untuk bisa menyelamatkan hubungan kalian, ya. Kalau kalian nggak mau hubungan kalian itu berakhir sia-sia seperti Tower ini, ya, kalian harus mau berbesar hati mengesampingkan ego kalian, ya, dan juga mungkin ego dia, ya, supaya hubungan kalian itu bisa langgeng, bisa awet, ya, sampai di ujung hubungan ini, ya, yaitu pernikahan, oke? Karena setiap hubungan pasti
berharapnya akan berakhir di pelaminan ya. Tapi itu mungkin akan perlu perjalanan yang panjang kalau kalian masih bertahan dengan ego masing-masing. Itulah makanya saya bilang dalam perjodohan itu kita akan mengalami perjalanan yang panjang ya, dimana dalam perjalanan itu kita akan digembleng ya untuk bisa melepaskan ego-ego kita ya, melepaskan karakter-karakter buruk di dalam diri kita ya, supaya ketika waktunya tiba kita dipersatukan, kamu dan dia sudah menjadi versi terbaik kalian ya. Jadi bisa meminimalisir ya perselisihan-perselisihan ya yang akan timbul di dalam rumah tangga kalian nanti. Oke? Di sini ada hal-hal yang perlu kalian perbaiki ya, supaya hubungan kalian itu bisa bertahan. Seperti tadi saya bilang, salah satunya adalah ego kalian yang masih tinggi satu dengan yang lainnya. Pikirkanlah kembali ya, kalau kamu masih ingin bertahan dengan dia ya, kamu harus mau menanggalkan ego kamu ya. Begitupun dengan diri dia ya. Kalau kalian masih ingin sama-sama berjuang untuk mempertahankan hubungan kalian ya, atau kamu yang belum berpasangan dengan dia ingin kamu dan dia segera bersatu ya, kalian harus mau berdamai ya, berdamai dengan segala ego kalian dan juga kekurangan-kekurangan yang dia miliki ya, yang mungkin selama ini meresahkan kamu ya. Bila ada hal-hal yang mengganjal di hati kamu, cobalah bicarakan ya, biar semua itu menjadi clear ya, dan hubungan kalian yang berjalan nggak baik mungkin saat ini bisa berjalan harmonis lagi sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke? Di sini ada Temperance ya, ada Page of Wands. Oke? Jadi supaya hubungan kalian bisa berjalan dengan baik, kalian harus meninggalkan hal-hal negatif, karakter-karakter negatif yang membuat pasangan kalian itu nggak nyaman, ya, yang membuat dia ya nggak nyaman. Oke, kalau dia ini belum pasangan sama kamu, ya. Jadi cobalah refleksi lagi ke belakang, ya, review lagi diri kamu, kenali diri kamu dengan baik. Adakah karakter-karakter kamu yang kurang baik, ya, yang sekiranya bisa membuat dia itu nggak nyaman ya. Cobalah diperbaiki ya, supaya memudahkan kalian untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Kalau kamu dan dia sudah bisa saling mengenal, tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, akan mudah buat kalian untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke? Dalam menjalin hubungan, kita pastinya berharap ya hubungan kita ini akan berakhir di pelaminan ya. Semua orang yang berpasangan pasti maunya seperti itu ya, punya hubungan yang bisa langgeng ya sampai akhirnya tiba di pelaminan ya. Dan itu kalian harus paham kalau itu perlu perjuangan ya, karena memang cinta sejati itu perlu diperjuangkan ya. Jadi kalau kalian merasa hubungan kalian ini layak untuk diperjuangkan, perjuangkanlah ya. Mantapkan hati kalian ya. Ace of Swords, Ace of Wands dan The Chariot di sini. Mantapkan hati kalian ya untuk menggapai apa yang menjadi tujuan kalian di awal ya. Jadi kalau di awal kalian sudah punya target akan menikah di tahun ini ataupun tahun depan ya, tapi karena sesuatu hal yang membuat hubungan kalian agak goyang sedikit, sebagian dari kalian mungkin ada yang ragu ya untuk melanjutkan hubungan kalian ya. Jadi di sini cobalah review kembali hubungan kalian ya, dan coba cari sumber permasalahannya. Kalau sumber permasalahannya karena ego kalian yang masih tinggi, cobalah duduk bareng ya, membicarakan hal ini dan mencari jalan keluarnya. Oke? Kalau kalian sudah sama-sama mantap untuk membuat hubungan kalian lebih serius lagi ya, kalian akan bisa menggapainya kalau kalian sama-sama sepakat ya untuk tetap berjalan di koridor yang seharusnya ya. Jadi kalau kamu dan dia memang udah sepakat untuk menikah ya pada akhirnya, jadi kalian harus mau sama-sama berjiwa besar memperbaiki diri ya,
sama-sama saling support satu sama lain ya, saling melengkapi ya kekurangan dan kelebihan kalian supaya hubungan kalian itu bisa sampai kepada tujuan kalian. Oke, di sini ada the word ya. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya apakah dia adalah jodoh kamu ya, dari kartu ini jawabannya yes ya, jawabannya iya. Kemungkinan besar dia adalah jodoh kamu ya, tapi yaitu tadi ya, kalian harus berusaha untuk itu, yaitu dengan cara menanggalkan ego kalian ya, memperbaiki diri kalian supaya kamu dan dia itu sama-sama bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kalian saat ini. Oke? Mudah-mudahan siapapun ya kalian yang menonton readingan ini ya, mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian ya. Pesan-pesan yang ada di readingan ini mudah-mudahan juga bisa kalian pahami ya. Siapapun dia yang ada di fokus kamu, berharaplah dia adalah yang terbaik buat kamu. Lepas dari segala kekurangannya ya, kamu pun punya kekurangan ya. Tidak ada manusia yang sempurna, oke? Tapi kita bisa membuatnya menjadi sempurna kalau kita bisa saling support ya, saling dukung satu dengan yang lainnya. Oke, sahabat jiwa, mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.